Son, ayo syuting kita ngonten. Oke, oke. Tumben lu pakai baju warna pink. Iya, ya kan. Sesekali lah pakai baju warna yang cerah. Lagi happy gua, ya kan. Lagian juga biar sobat online yang nonton juga ikut cerah juga, ya kan. Biar happy juga. Ngomong-ngomong nih rumah kayak pernah lu kontenin. Yes, betul banget. Jadi waktu itu gue pernah kontenin ini rumah. Nanti sobat online bisa lihat ya di episode 3. Nah, pada episode 3 itu rumahnya kondisinya masih non furnish. Nah, kali ini Sugi mau kontenin ulang lagi ajak home tour sobat online dengan kondisi rumah sudah furnish. Oke, sekarang Sugi kasih unjuk lagi ya bahwa rumahnya ini bergaya modern minimalis, ya kan? Terlihat jelas nih dari bentuk fasad depan rumahnya ya kan, dengan garis-garis yang tegas dan bentuk simetrisnya, serta perpaduan warnanya putih, abu-abu, dan juga pada wall panelnya ada aksen kayunya ya. Terus juga menggambarkan itu bahwa mencerminkan bahwa rumah ini bergaya modern minimalis tetapi juga ada nuansa naturalnya. Serta pada balkonnya ini kan juga menggunakan tempered glass ya. Jadi lebih berkesan terbuka dan lebih berkesan modern. Yuk, sekarang Sugi mau kasih unjuk nih. Oh iya, sobat online. Sebelum Sugi ajak home tour ke dalam rumahnya ya. Rumahnya ini lokasinya di Imperial Gading, Jakarta Utara ya. Dengan ukuran 6 kali 20 dan luas bangunannya 180 meter persegi. Pada pagarnya ini sudah menggunakan pagar geser ya. Jadi enak nih sobat online nih, dan juga sudah menggunakan besi galvanis. Jadi keluar masuk kendaraan juga akan mudah. Serta rumahnya ini sudah lebih tinggi dari jalan sekitar kurang lebih hampir 1 meteran. Lumayan lah. Jadi aman dari banjir ya sobat online ya. Serta nih pada lantai carportnya ini sudah menggunakan anti slip ya. So pasti waktu pas saat hujan juga lebih aman ya. Dan untuk carportnya ini bisa muat untuk 1 mobil. Serta pada lantai pada sebelah kiri Sugi maksudnya, ini bisa kita gunakan sebagai area tamannya ya. Jadi sobat-sobat online yang suka menanam tanaman hias bisa menambah kecantikan dari rumah ini. Yuk, sekarang Sugi ajak home tour ke dalam rumahnya. Nah, sobat online, yuk, lihat yuk. Kita masuk ke dalam area main room dari rumah ini. Nah, main room rumah ini, dia konsepnya adalah open space ya. Jadi, sobat online, nah, di area sebelah sini, ini kita bisa gunakan sebagai area ruang keluarga, atau juga bisa digunakan sebagai ruang tamu nih. Enak loh, posisinya sudah ada sofanya. Sofanya ini walaupun sofa 2 seater tapi bisa muat untuk 3 orang nih, cukup besar ya ukurannya, dan juga ada tambahan sofa kecil di sini, serta juga sudah ada mejanya, dan juga sudah ada kabinet wall TV-nya ya, wall TV, backdrop TV maksudnya. Terus juga ada TV-nya. Ini TV-nya dapat loh sobat online loh. Ini TV-nya ukuran 43 inch ya, 43 sebentar 50 juga masih muat, dan juga udah ada flying kabinetnya. Cakep sih. Warnanya benar-benar senada nih sama warna dari rumahnya. Terus juga pada area sininya bisa digunakan sebagai area ruang makan keluarganya ya. Jadi udah disiapin nih untuk 4 seater dan juga asik loh. Nih, coba bayangin ya. Kita pagi-pagi sarapan di sini nih, ya kan? Terus jendelanya bukan jendela cukup besar ya. Jadi secara penyinaran dan juga udaranya juga masuk secara alami, asik loh. Dan juga pada area ruang makan keluarga ada wall panelnya menggunakan cermin ya, jadi lebih berkesan lega. Dan sekarang sudah diberikan dapur keringnya nih, asik. Jadi dapur keringnya bersebelahan tepat langsung dengan area ruang makan keluarganya. Dapur keringnya ini
bersebelahan dengan ruang makan keluarganya. Tujuannya apa nih, Son? Wah, enak tuh bisa taruh oven, toaster, juice blender. Yes, setuju banget nih. Jadi Sobat Online, kalau misalnya punya dapur kering seperti ini yang berseberangan dengan ruang makan keluarganya, jadi tinggal kita tambahin aja nih toaster, ya kan, oven. Jadi kalau misalnya pagi sarapan kita bikin roti panggang juga gampang. Terus sebelah sininya kita bisa tambahin juicer, ya kan. Pagi-pagi sarapannya untuk keluarga adalah roti panggang, juicer. Wah, seger banget dan sehat banget tuh. Yummy. Terus juga kabinet atasnya ini pada dapur bersihnya udah ada 1, 2, 3. Ini untuk ini ya, untuk taruh rak-rak piring ya. Yes. 4, 5. Wah, tuh bagian bawahnya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komplit banget. Nah, area sininya nih kita bisa gunakan sebagai area taman keringnya nih, atau bisa juga kita manfaatin, kita jadikan sebagai kolam ikan juga cakep loh. Nah, nanti coba Sobat Online komentar ya, waktu pas kondisi saat di episode 3 dengan yang sekarang Sugi review, kira-kira kalau Sobat Online beli rumah ini, kira-kira Sobat Online mau tambahin apa lagi? Komen di kolom komentar ya. Serta pada area sininya nih, sudah ada wastafelnya ya. Sudah ada cerminnya, dan di area kamar mandinya, ini terpisah nih, antara bagian shower dan bagian klosetnya. Klosetnya sudah menggunakan merek Toto ya. Dan sudah ada glass screen-nya ya. Jadi bisa pas menggunakan showernya yang basah pada area showernya aja. Nah, sekarang Sugi mau kasih lihat ke area belakang rumahnya. Area belakang rumahnya ini adalah dapur basahnya nih. Dapur basahnya sudah dapat kompor tanam dan cooker hoodnya ini merek Rinnai loh. Nggak kaleng-kaleng ya kan, bagus. Dan juga sudah ada kabinetnya di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini juga sama nih buat untuk taruh-taruh piring ya, selesai dicuci. Ini kabinet bawahnya juga banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Asik loh. Nah, di area belakang rumahnya ini backyardnya ini ukurannya masih lumayan nih Sobat Online nih. Area backyardnya ini bisa kita gunakan sebagai area servisnya ya, untuk cuci-cuci, jemur, atau seandainya Sobat Online punya ART nih, misalkan beli rumah ini punya ART, ini sebenarnya masih bisa dibangun loh Sobat Online, bisa dibangun untuk kamar tidur ART. Yuk, sekarang Sugi mau kasih unjuk, ada satu ruangan di lantai 1 bisa digunakan sebagai kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua. Nah, ini dia nih. Kamar tidurnya ini ukurannya sekitar 2,5 kali 3,5. Masih cukup spesius sih untuk kamar tamu atau kamar tidur orang tua ya. Tinggal kita berikan ranjang di sini, ranjang ukuran 1,2 juga bisa. Ini dikasih nakas ya kan, dan sini bisa digunakan sebagai tempat lemari bajunya ya. Yuk, sekarang Sugi mau kasih lihat ke lantai 2-nya. Nah, Sobat Online, sebelum naik ke lantai 2-nya, Sugi mau jelasin sedikit ya di area tangganya. Pada area tangganya ini, cat temboknya dia menggunakan cat tembok kamprot nih, ya kan? Jadi cat tembok ini tujuannya adalah yang pertama, dia untuk menutupi nih garis-garis retakan rambut ya biasanya pada tembok ya kan, sehingga tidak kelihatan tersamarkan, serta selain itu juga bisa menambah estetik dari area temboknya. Ya kan? Dan juga pada area tangga ini sudah terdapat ini nih, skylight. Jadi sehingga pada siang hari nggak perlu banyak menggunakan lampu di area tangga, dan sudut-sudut ruangan tangga juga nggak ada yang gelap. Serta ada lampu hias nih di area tangga nih,
sehingga juga menambah kesan mewah dan juga ada pelin di area tembok tangganya ini. Jadi di saat pas dipel nggak kotor pada area tembok di area tangganya. Sekarang Sugi mau kasih unjuk ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur anak serta kamar tidur master bedroomnya. Yuk sekarang Sugi mau kasih lihat ke kamar tidur anak ya. Pada kamar tidur anak ini bisa digunakan sebagai kamar tidur anak yang pertama ya. Kamar tidur anak ini ukurannya sekitar 3x3 kurang lebih, dan juga sudah ada bukaan jendela nih, jendela hidup ya, yang langsung ke belakang ya, ke arah backyard tadi yang di belakang, sehingga secara penyinaran dan juga sirkulasi udara juga baik pada ruangan ini. Ini kita bisa taruh ranjang single ya, ranjang single, dan juga ini bisa digunakan sebagai area meja belajarnya dan serta lemarinya. Sekarang Sugi mau kasih lihat ke ruangan kamar tidur untuk anak yang keduanya. Pada kamar tidur anak keduanya ini ukurannya lebih panjang deh ya. Jadi di ukurannya 4,5 kali 2,5, dan juga lagi-lagi sudah ada jendela hidup ya yang bisa ke area backyardnya tadi yang di bawah. Jadi sehingga secara penyinaran dan sirkulasi udara juga baik dalam kamar tidur anak yang keduanya ini. Tinggal kita berikan ranjang single bed, meja belajar, dan lemari pakaiannya. Pada lantai 2 juga sudah ada wastafelnya nih, wastafel dengan flying kabinetnya ya kan, cerminnya gini. Jadi anak juga kalau misalnya seandainya mau cuci tangan nggak perlu harus ke kamar mandi ya kan, cukup cuci tangan aja, jadi nggak perlu repot-repot ke kamar mandi. Nah, di lantai 2 ada satu kamar mandi sharingnya nih. Satu kamar mandi sharingnya ini klosetnya sudah menggunakan toto, dan juga lagi-lagi nih area shower dan area klosetnya ini terpisahkan ya. Ada glass screen-nya, jadi terpisahkan sehingga waktu pas penggunaan area showernya yang basah pada area showernya aja. Dan showernya sudah ada 2 ya, untuk rain shower dan hand showernya. Yuk sekarang Sugi mau kasih lihat ke master bedroomnya. Nah, ini dia nih. Master bedroomnya ini menurut Sugi oke dan nyaman banget. Kenapa? Ukurannya aja udah 6x5 kurang lebih. Dan ini kamar mandinya nih. Kamar mandinya sudah ada wastafelnya ya kan, dengan flying kabinetnya, dan juga sudah ada cerminnya nih, cerminnya gede begini, asik deh. Serta juga klosetnya menggunakan toto, dan juga lagi-lagi antara kloset dan area showernya diberikan pembatas ya kan, dan sudah ada glass screen-nya, serta juga showernya ada 2 ya, rain shower dan hand showernya. Oke, nih spesialnya sobat-sobat online, pasti ibu-ibu pasti pada suka. Pada area kamar tidur utamanya sudah ada area wardrobe-nya nih, tuh area wardrobe-nya sudah diberikan kabinet-kabinet untuk ininya ya, apa, lemari pakaian maksudnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, cukup gede loh. Ini sih menurut Sugi sih gede loh ini kabinet ini. Serta juga sudah diberikan meja rias nih. Jadi kan ibu-ibu pasti seneng nih, bisa buat taruh apa kosmetik-kosmetik ya kan, dan juga diberikan satu kabinet untuk apa? Tempat penyimpanan koleksi-koleksi tas atau sepatu. Nah, di area sebelahnya sininya kita masih bisa tambahin nih, kalau misalnya kita mau tambahin kabinet lagi buat tambahan koleksi sepatu dan tasnya ya. Serta juga sudah ada jendelanya. Nah, ini adalah area ruang tidurnya. Area ruang tidurnya ini udah dapat loh sobat online. Ini ukurannya dia menggunakan queen ya, ranjangnya, dan karena area sebelah sininya bisa digunakan sebagai meja nih, meja untuk baca-baca, atau meja bisa digunakan sebagai ruang kerja simple ya kan, dan juga sudah ada nakasnya di area sebelah sininya, serta juga ini untuk vektor TV-nya cocok banget ya sama area ruang tidurnya ya, dan juga sudah ada floating kabinetnya, dan TV-nya ini juga sudah dapat juga nih. TV-nya ini ukurannya 32 kurang lebih. Serta pada area master bedroom
juga sudah ada bukan jendela yang besar ya. Dan lagi-lagi secara penyinaran dan sirkulasi udara juga pasti akan lebih baik di dalam ruang master bedroomnya. Serta master bedroom juga memiliki balkonnya nih. Tuh, area balkonnya. Asik kan? Pagi-pagi atau sore-sore kalau kita mau nikmati santai-santai di sini ya kan. Dan juga bisa dijadikan sebagai smoking area nih untuk owner yang punya rumah ini. Tinggal kita tambahin table coffee-nya dan bangku coffee-nya ya kan. Santai sore-sore di sini. Nah, sobat online, untuk harganya Sugi spill di akhir video ya. Nah, sobat online, udah lihat ya rumahnya seperti apa. Kalau menurut Sugi, kondisi rumahnya saat ini yang sudah diberikan furnish, menurut Sugi sih ini udah keren dan cakep banget deh. Tinggal sobat online, istilahnya tinggal siap huni ini rumah, beli, tinggal bawa koper aja. Udah asik kan? Ya kan? Dan lokasinya juga di Imperial Gading, sangat menempel dengan Kelapa Gading. Mau kemana-mana juga enak, mau cari kuliner, sekolah-sekolah ternama juga deket, ya kan? Serta juga sangat deket kalau mau main ke Mall Kelapa Gading, bener gak? So, untuk harganya ini masih di bawah 3M. Menurut Sugi sih dengan ukuran yang seperti ini, dengan model yang seperti ini, dengan furnish yang seperti ini, cakepnya, menurut Sugi ini sangat layak untuk dibeli, Sobat Online. So, buruan Sobat Online. Untuk yang mau survei secara langsung lihat rumah ini, bisa janji temu dengan Sugi ya. Nanti Sugi akan bisa nemenin untuk surveinya. Nah, untuk sobat-sobat online yang untuk mau titip jual maupun titip sewa, bisa kontak Sugi. Oke? Serta tolong jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Sugi, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Sugi semakin semangat nih untuk mereview properti-properti lainnya. Dan juga tolong bantu follow akun IG dan akun TikTok Sugi ya, karena di sana banyak informasi-informasi properti lainnya. So, thank you for watching Sobat Online. See you. Dah.